Halo teman-teman semua di mana saja berada. Selamat pagi untuk kita semua. Semoga teman-teman selalu sehat. Teman-teman, hari ini saya mau sharing sedikit atau mau diskusi terkait dengan Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Karena beberapa hari lalu saya baca berita di Kabupaten Melaka itu ternyata ada perekrutan mahasiswa menggunakan program KIP. Ternyata ada masalah. Akhirnya ada masalah, ya, diduga dilakukan oleh beberapa oknum atau diduga oleh oknum-oknum yang melakukan perekrut mengatasnamakan KIP sehingga terjadi masalah. Nah, ini juga sudah viral yang saya baca di salah satu media, yaitu media Oke Narasi, yang mengulas atau menulis tentang Kartu Indonesia Pintar. Nah teman-teman, memang seharusnya ini persoalan yang harus kita selesaikan, ya. Persoalan yang harus betul-betul teman-teman di daerah juga harus paham. Karena program KIP ini yang kita tahu adalah program dari pemerintahan Joko Widodo, ya, dari pemerintah pusat. Programnya Joko Widodo untuk orang-orang yang kurang mampu atau orang-orang yang tidak mampu, teman-teman yang mau melakukan kuliah lanjut tetapi tidak ada biaya, sehingga menggunakan Kartu Indonesia Pintar. Nah teman-teman, di sini saya juga mau sharing terkait dengan mekanisme bagaimana caranya kita bisa mendaftarkan KIP. Nah yang pertama teman-teman, bisa juga teman-teman melakukan pendaftaran sendiri sebenarnya. Intinya teman-teman tahu cara pendaftarannya seperti apa, mekanismenya bagaimana, syaratnya seperti apa. Nah kalau teman-teman tahu, bisa dilakukan, ya, bisa melakukan pendaftaran sendiri. Nah tetapi kalau tidak tahu, teman-teman mau minta bantuan atau orang-orang yang melakukan perekrutan itu datang di teman-teman untuk melakukan pendaftaran, nah itu teman-teman harus tanya, harus jelas cara perekrutannya, ya. Yang saya mau beritahu teman-teman, mekanisme atau syarat paling pertama adalah kartu PKH dari orang tua, itu paling pertama. Yang kedua, surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan. Ya, yang ketiga, ya sudah otomatis pasti ijazah, rapor, kartu keluarga, KTP, ya, akta kelahiran. Nah, itu sudah otomatis, ya. Terus yang kemudian teman-teman, orang-orang yang kena bencana alam juga bisa meminta surat keterangan tidak mampu di kelurahan atau desa untuk melakukan pendaftaran, ya, untuk melakukan pendaftaran KIP. Orang-orang yang kena bencana juga bisa teman-teman. Nah, di sini yang paling penting adalah ketika teman-teman sebelum melakukan pendaftaran, teman-teman harus pastikan, ya, harus pastikan teman-teman namanya itu terdaftar di Dapodik sekolah. Kalau tidak bisa kalau nama tidak terdaftar. Nah itu teman-teman harus, sebelum melakukan pendaftaran, teman-teman harus melakukan pengecekan. Nah terus kemudian teman-teman juga harus pastikan nama teman-teman itu tidak boleh salah, ya, tidak boleh salah. Itu mulai dari ijazah, KTP, ya, kartu keluarga, itu tidak boleh salah. Itu sudah harus terdaftar di Dapodik, karena kalau salah maka tidak bisa dilakukan pendaftaran. Nah kita harus pastikan, karena untuk KIP ini kita hanya daftar satu kali seumur hidup. Nah tidak bisa daftar 2 kali. Lalu kemudian yang teman-teman, khusus teman-teman yang sudah punya akun KIP, teman-teman harus ingat username dan password. Kalau teman-teman lupa, maka sudah, itu tamat sudah teman-teman. Tidak bisa dilakukan pendaftaran lagi karena daftarnya 1 kali. Jadi teman-teman yang sudah terdaftar, sudah punya username dan password, itu harus diingat betul-betul atau disimpan, tulis dan disimpan. Nah kemudian teman-teman, saya kembali ke pokok permasalahan yang tadi saya sampaikan, bahwa ternyata akhir-akhir ini ada oknum-oknum yang melakukan perekrutan menggunakan program Kartu Indonesia Pintar ini atau mengatasnamakan program KIP. Ternyata di Kabupaten Melaka itu terjadi masalah. Yang saya baca di Oke Narasi, ya, itu sekitar hampir
ya bisa mencapai ratusan orang. Dan satu orang itu maksimal yang mereka pungut itu 2.500.000 teman-teman. Yang saya baca di Oke Narasi. Jadi menurut saya itu salah satu biaya yang ya sangat besar dong, karena kita sudah melakukan pendaftaran menggunakan program KIP, tetapi ternyata masih dipungut biaya. Yang saya tahu teman-teman, ketika kita mau bayar, ya kita menggunakan kartu Indonesia Pintar tetapi kita bayar, itu tergantung kuota, ya. Jadi orang yang melakukan perekrutan itu bisa bekerja sama dengan kampus, yang kemudian di kampus itu hanya terima 50 orang. Tetapi kita mau supaya kuotanya itu melebihi dari 50 orang, maka kemudian itu baru ada biaya administrasi. Ya, tetapi sebelum ada biaya itu, orang-orang yang melakukan perekrutan itu harus menginformasikan atau memberitahukan terlebih dahulu kepada calon-calon penerima KIP. Seperti itu teman-teman. Tidak bisa langsung datang ambil uang lalu pergi, lah tiba-tiba ternyata ada masalah. Nah, bagi teman-teman, ini saya informasikan secara khusus kepada teman-teman di Kabupaten Melaka yang sudah yang saya bacakan di berita ternyata ada masalah ini. Silakan, kalau memang teman-teman mau menempuh jalur hukum, silakan. Segera laporkan kasus ini atau segera laporkan masalah ini, oknum-oknum ini kepada pihak kepolisian. Ya, bisa lapor di Polres, bisa lapor di Polda, bisa. Teman-teman harus segera, tidak boleh tidak, karena ini sudah masalah. Nanti kemudian kalau tidak diselesaikan, maka akan terjadi terus menerus. Ya, karena sudah terbiasa dengan hal ini, maka akan terjadi. Nanti setiap tahun akan terjadi terus menerus, dan ini harus diselesaikan teman-teman. Ya, segera teman-teman yang kena kasus ini, ya berbentur dengan kasus ini, silakan teman-teman lapor kepada pihak kepolisian, Polres atau Polda untuk mengusut tuntas oknum-oknum ini. Saya sependapat, saya kalau diberikan kuasa kepada saya bisa membantu teman-teman untuk segera melakukan laporan. Ini tidak boleh diam teman-teman, harus diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan, maka akan terjadi terus menerus. Ya, kita sudah tidak mampu untuk melanjutkan kuliah, tetapi orang yang datang merekrut kita masih menggunakan hal-hal seperti ini. Tentunya kita rasa tidak baik teman-teman. Sehingga ini yang saya sampaikan. Semoga bagi teman-teman yang kena dampak ini, ayo segera atasi, segera usut tuntas sehingga masalah ini segera selesai. Karena yang kita tahu, program PIP adalah program dari pemerintah pusat, pemerintah Joko Widodo, untuk orang-orang yang tidak mampu. Kembali ke masalah orang-orang yang melakukan perekrutan yang sudah terlibat, mereka minta uang secara pribadi, ini bisa kena pungutan liar. Ya, ini termasuk pungutan liar yang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang PTKP, ya, pasal 12 ayat 1, yang menyebutkan bahwa setiap pegawai negeri atau pihak swasta, ya, tidak bisa melakukan pungutan terhadap siapapun. Nah, karena kalau ketika kemudian hal itu diketahui, maka bisa kena denda sebanyak 1 miliar atau pidana penjara paling lama 20 tahun, ya. Sehingga ini tidak main-main, ya. Kasus ini kalau memang betul-betul terjadi, ada bukti yang paling kuat teman-teman pegang, segera selesaikan. Lapor kepada pihak kepolisian, bikin pengaduan melalui Polres, Polda, bisa kirim surat ke Presiden Joko Widodo, ya, untuk segera atasi, untuk segera diselesaikan. Ya, itu yang saya sampaikan untuk teman-teman semua. Semoga ini bermanfaat. Ayo mari kita gerak sama-sama untuk tuntaskan. Kalau teman-teman berikan kuasa kepada saya siap untuk dampingi teman-teman, baik Polres, Polda, dan Mabes bila perlu, atau kirim surat ke Joko Widodo untuk segera tuntaskan persoalan ini. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.